Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4. Perkenalkan, nama saya Safira Inkan Majid, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 4. Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0628 0825 795. Pada hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDN Babatan 1 Ngerambe, kelas 3, fase B, dengan materi Iman kepada Kitab Allah. Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pelajaran minggu ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Maidina Ainun Mahya, Hadir. Nafisa, Hadir. Raina, Hadir. Syifa, Hadir. Almaira, Hadir. Andika, Hadir. Akila, Hadir. Hamdan. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua, ya. Ya, selanjutnya Bu Intan akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi iman kepada kitab Allah. Kemudian kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian mengenal kitab Allah yang wajib diimani. Menunjukkan sikap menghargai kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari manfaat beriman kepada kitab Allah dan akibatnya jika diabaikan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, selanjutnya Bu Intan akan menunjukkan sebuah gambar. Silahkan kalian memperhatikan gambar-gambar ini. Ini ada anak sedang apa? Membaca Al-Quran. Kemudian ini apa dia? Bertengkar. Kemudian ada lagi melaksanakan sholat berjamaah. Apa ini? HP. Terus ya, Bu Intan ingin bertanya kepada kalian. Dari beberapa gambar ini, mana menurutmu yang berkaitan dengan kitab Allah kepada kitab Allah? Kalau ini, sholat. Bagaimana? Mencerminkan sikap iman kepada kitab Allah. Oh ini, mereka sangat tidak mencerminkan iman kepada kitab Allah. Mungkin gambar yang ini, gimana? Menolong teman yang sedang kesulitan. Apakah ini mencerminkan sikap iman kepada kitab Allah? Iya. Kenapa? Karena teman-teman. Iya, karena kitab Allah itu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, ini. Sebelum kita berlanjut di kegiatan selanjutnya, Bu Intan ingin mengajak kalian untuk tepuk 1-2 kali, tepuk 2-2 kali, tepuk 3, tepuk 1, 3, 2 kali. Dan Bu Intan akan menayangkan sebuah video. Marilah kalian sama menyaksikan dan mendengarkan video yang Bu Intan tayangkan. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah, pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan materi yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yuk kita simak bersama. Yang pertama, kita akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami arti iman. Selanjutnya yaitu pengertian dari diri kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menunjukkan cita-citanya kepada Rasul. Kita bisa mudah tersesat. Yang kedua, hidupnya tidak punya tujuan. Yang ketiga, dianggap orang yang tidak beriman. Yang keempat, Apa tuh kitab Allah itu? Apa kitab Allah itu? Kitab Allah itu apa? Untuk anak yang bisa sebutkan nanti silahkan berpindah tempat ya. Untuk Raina pindah di sebelah sini dan Medina pindah di sebelah sini. Alisa pindah di sebelah sini. Ya, silakan. Yuk, Almaira pindah ke sini. Bukan akan membagikan tugas kepada masing-masing kelompok. Kelompok 2, Raina, Akila, dan Dika. Kemudian kelompok ketiga, Hamdan, Syifa, dan Almaira. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan pokok masalah sendiri-sendiri. Nah, untuk kelompok yang pertama, nanti kalian ditugaskan untuk memecahkan masalah yang ada di sini. Nah, ini nanti berisi 3 butir soal untuk dipecahkan bersama-sama dengan kelompokmu. Silahkan berdiskusi dengan baik. Kemudian untuk kelompok 2 ini kan memberi tugas kepada kalian yaitu untuk membuat poster, memisahkan poster yang mana poster itu mencerminkan sikap iman kepada kitab Allah dan poster yang tidak mencerminkan sikap iman kepada kitab Allah. Nah, kelompok 2 untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kemudian untuk kelompok 3 mungkin kan akan memberi soal singkat untuk kalian bertiga pecahkan. Silahkan kalian berdiskusi dengan baik dan kompak. Oke. Alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Oke, anak-anak perhatikan dulu, Bu Intan ingin menjelaskan materi pada kali ini tentang iman kepada kitab Allah. Perhatikan dulu ya. Nah, tujuan pembelajarannya sama seperti yang Bu Intan sampaikan tadi ya. Ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, di antara keempat kitab ini, kitab Al-Qur'an itu diturunkan yang paling terakhir. Kenapa? Karena suci. Bagaimana menjaga dan menghormati kitab suci itu? Menjaganya itu menyimpannya di tempat yang bersih, kemudian menghormatinya. Menghormati berarti kita sering mengamalkannya. Kemudian apa akibatnya? Bisa mudah tersesat, hidupnya tidak punya tujuan, kemudian dianggap orang yang tidak beriman, hatinya itu akan merasa gelisah. Gelisah itu bagaimana toh? Tidak tenang perasaannya. Kemudian cenderung lebih egois, lebih memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nah, ya selesai. Nah, silahkan kalian melanjutkan tugas yang Bu Intan berikan. Silahkan berdiskusi dengan temanmu. Silahkan masing-masing kelompok menuliskan anggotanya di bagian paling atas kertas. Tulis nama kelompoknya. Raina, Akila, dan Akila boleh membantu.
Setiap kelompok memiliki ciri khas masing-masing dalam menyampaikan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, Inkan ingin memberikan satu lembar kertas kepada kalian untuk diisi, yaitu tuliskan secara singkat apa yang telah kalian pelajari pada materi kali ini dan satu tindakan kalian yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi pada hari ini. Diberi nama di bagian paling atas. Yang sudah boleh dikumpulkan di depan dengan hasil dari diskusi tadi, dikumpulkan sekalian. Yang mana sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan singkat untuk mengetahui pemahaman kalian. Kemudian jawablah dengan jujur dan sungguh-sungguh. Jika sudah dikumpulkan di depan. Saya dengar. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Dan Bu Irka senang sekali kalian sudah memahami pentingnya mempelajari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bu Irka berharap kalian bisa mengamalkannya bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah juga mengamalkannya. Oke anak-anak, Bu Irka ingin bertanya, sebutkan contoh sikap beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang tahu? Ya. Membaca setelah sholat. Oke, membaca Al-Quran setelah sholat. Kemudian ada lagi? Kak Ica? Oke, betul, menyimpan Al-Quran di tempat yang bersih. Ada lagi? Ya, sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi? Saling tolong menolong. Terus apa lagi? Ya, membuang sampah ada tempatnya. Itu juga mencerminkan sikap iman kepada kita Allah. Oke, nah, ya Bu Irka ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu aku senang berkalimat thayyibah. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak,
adalah bersama-sama. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini akan bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kita tutup kegiatan